Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 80. Memangnya Mbak enggak tahu, romantisnya saya sama istri bagian dari sumber rezeki, bahagia lahir batin pokoknya, yakinnya yang walau tengah memamerkan hubungan sendiri, malah menjadi tersipu sendiri. Pak Haji terduduk lemas di tengah teras. Ia yang hanya memakai sarung dan kaos dalaman putih berangsur duduk selonjor. Sebenarnya kemarin kalau saya sama Widi, bisa jadi cinta Kalandra dan Arum season 2. Namun karena saya malah ditinggal maning, ditinggal maning, ya frustrasi. Jadinya, ditinggal nikah sama satu janda, tumbuh ribuan akar cinta dalam hati untuk para janda. Kalandra tertawa hingga lemas dan berakhir jongkok. Ya ampun, Mbah. Ada saja. Adain, Pak Pengacara. Biar hidup ini enggak garing. Sudah stok janda muda yang cantik makin langka. Masa hati saya biarkan kemarau juga, balas Pak Haji dengan entengnya. Andri, hati lo kamu tinggal di kontrakan Mbah Haji, takutnya kamu malah ikut jadi musafir janda, ujar Kalandra. Dokter Andri yang memang pendiam, juga sudah tertawa lemas. Malahan, ia sampai menangis tanpa bisa berkata lagi. Benar lebih parah dari Kalandra. Daripada jadi bagian dari gengsi Fajar bersama para wariem jelita, ya mending jadi musafir cinta pemuja janda. Masa iya, pemuja batangan? Kalau pemuja, emas batangan, si enggak apa-apa. Lah mereka pemuja mas batangan. Mas Kemayu, ucap Pak Haji yang berakhir tertawa lemas sendiri. Setelah suasana agak tenang karena sumber tawa di sana juga tak lagi melawak, kedatangan Septi yang memang baru pulang kerja, mengusik fokus perhatian Pak Haji. Heh, Dokter Andri, apa kamu mau saya jodohin sama Septi saja, biar dokter enggak beli kasur? Tawar Pak Haji sambil fokus menatap Dokter Andri yang malah berakhir duduk di lantai. Lihat tuh, sudah mau pukul 9 malam, baru pulang. Tuh tas duitnya saja enggak kalah obesitas dari tubuhnya, ucap Pak Haji. Obesitas apaan? Sudah turun 6 kilo, Pak Gede, kesal Septi. Tapi asli belum kelihatan, Sep, yakin Pak Haji masih tertawa. Ah bodoh, aku capek banget Pak Gede. Gara wariem mendadak reuni bukber bersama gitu di lapaku. Mereka gelut rebutan Fajar. Pak Gede sih, aku telepon enggak diangkat, angkat padahal aku sudah panjang lebar, sebal Septi. Nekat saja kamu manggil saya. Yang ada saya jadi bahan santapan alot mereka, semprot Pak Haji yang memang masih anti karena memang trauma berurusan dengan wariem. Intinya kamu boleh minta bantuan apapun, asal itu tidak membuat saya berurusan dengan wariem, lanjutnya meyakinkan. Kalandra yang tak lagi tertawa dan sudah langsung menyikapi cerita Septi dengan serius, berkata, tapi mereka tetap bayar, kan, Sep, soalnya kalau spesies mereka lagi berantem, sumpah enggak kalah ngeri dari pertarungan mafia, yakin Kalandra. Septi yang menghela napas dalam di tengah sebagian pakaiannya yang kuyup, berangsur mengangguk, aku pegang si Hani, Mas. Yang ngadain bukber rame kan dia. Jadi tadi sebelum diamankan oleh warga dan Satpol PP, aku ngamuk minta ganti rugi dong. Secara, kaca etalasku sampai remuk. Kesel banget aku tuh. Tapi tadi kamu seruduk mereka, kan? Tanya Pak Haji penasaran. Iyalah, aku seruduk. Ban Asteris Ing 1 daripada mereka saling bu Asteris nu. Mereka seheboh itu. Tunggu bentar lagi, pasti masuk liputan berita online, cerita Septi. Wah, berarti tenagamu ada gunanya ya, Sep. Sekelas wariem sampai kalah, ucap Pak Hajo sengaja memuji Septi, bisa buat jaga rumah makan. Takutnya ada yang enggak mau bayar, tinggal seruduk banting, Pak Pengacara, ucap Pak Haji yang lagi tertawa. Ya sudah, besok kalau ada apa, masih ada urusan sama polisi, kamu telepon Arum saja, minta Arum buat hubungi aku, yakin Kalandra sungguh siap membantu. Terus, Fajar bagaimana? Dia penyebab keributan, kan? Tanya Dokter Andri. Mendengar nama Fajar disebut, otak Septi mendadak tak bisa diajak berpikir. Terlalu berat, selain Septi yang tak sanggup memikirkan Fajar dengan segala ulahnya. Namun setelah menghela napas dalam,
Septi berkata sambil fokus menatap Dokter Andri. Intinya, tadi dia diamankan juga sama Satpol PP. Arum langsung melirik iri pada Kalandra yang baru pulang, tapi sibuk menahan senyuman. Enggak usah iri, Yang. Soalnya kalau kamu ikut, kamu pasti sibuk ngeluhin jahitan. Soalnya di sana, asli bisa jadi kontrakan lenong kalau sudah ada Pak Haji sama si Septi, ucap Kalandra sambil terus membimbing istrinya memasuki kamar mereka. Ia juga sengaja mengunci pintu kamar dengan hati apalagi ketiga anaknya dikata Arum sudah tidur semua. Tapi Nisa sehat, kan? Gimana keadaannya? Kelihatan lebih bahagia, enggak? Balas Arum. Di sebelahnya, Kalandra langsung mengangguk. Sehat banget, dia kelihatan bahagia banget. Tadi aku juga sempat ajak dia ngobrol, sekolahnya dekat, mau beli apa juga dekat. Sudah langsung punya banyak teman juga katanya, cerita Kalandra. Syukurlah kalau gitu, soalnya kasihan, masih kecil sudah harus menghadapi nenek seperti Ibu Muji yang kalau bicara enggak disaring, balas Arum yang kemudian juga menanyakan kabar terbaru Muji, kepada Kalandra. Hah, Pak Erdi sampai diusir dari rumah, berarti sekarang, Ibu Muji sendirian, dong, innalillahi kok ada orang sekeras kepala itu. Aku pikir keluargaku sudah keras, ini ada yang lebih. Mirip si duta warisan. Kali ini, Kalandra hanya tersenyum simpul. Ayo, duduk, lirihnya sengaja mengajak Arum duduk di pinggir tempat tidur mereka. Di tengah sana, Aidan sudah lelap. Melihat Kalandra yang terus menatap lekat kedua matanya, pria itu tak hentinya tersenyum penuh hangat kepadanya. Arum yakin ada kabar bahagia yang ingin Kalandra bagikan. Kenapa, Pak? Tanya Arum kali ini berucap lirih. Tolong doakan, ya. Doakan, semoga niat baik Papa dilancarkan karena niatnya, Papa ingin bangun kontrakan juga kayak Pak Haji, ucap Kalandra. Di hadapannya, sang istri langsung tersenyum semeringah, sementara kedua matanya berkaca-kaca. Amin, Mas, mau pilih lokasi di mana? Balas Arum. Kedua tangannya berangsur menggenggam kedua tangan sang suami. Di dekat rumah makan, biar pas mereka lapar, mampirnya ke rumah makan kita. Yakin Kalandra dan lagi membuat sang istri sibuk tersenyum. Itu di sebelah rumah makan, tanah punya Ibu Rohimah kabarnya mau dijual, ya, yang, lanjut Kalandra dan kali ini sengaja memastikan. Walau tersenyum, kali ini Arum sampai mengerling, sebelum akhirnya ia mengangguk, iya, Mas. Lumayan luas itu, soalnya ahli waris sepakat buat jual saja. Nah, ucap Kalandra bersemangat sembari menipiskan jarak duduk mereka. Kedua lutut mereka sampai menyentuh satu sama lain. Kalian terbilang sangat dekat, kan? Jadi tolong bantu. Yah, Yang. Bilang, kita mau tanahnya. Kalau boleh didep dulu, sisanya aku angsur beberapa kali, ucapnya dan kali ini merengek. Arum berangsur mengangguk, angguk seiring senyumnya yang kian lepas. Pasti. Besok, ya, besok Mama urus. Pokoknya sebisa mungkin semoga bisa diangsur, yakinnya. Kalandra nyaris tertawa, mereka memang selalu kompak, termasuk itu untuk urusan bisnis sekaligus mencari uang. Jadi, Kalandra merasa sangat marah jika hasil kerja keras mereka sampai diusik layaknya ketika kejadian Ibu Lasmi. Kalandra juga tidak terima jika orang menganggap Arum hanya menumpang hidup kepadanya. Karena tanpa adanya Arum di rumah makan pun, rumah makan itu tidak mungkin semaju sekarang. Ibaratnya, Arum sudah jadi nyawa untuk Kalandra sekeluarga, termasuk usaha mereka. Memangnya kalian ada tabungan berapa? Nanti kalau kurang, pasti Papa Mama bantu, ucap Pasana ketika di acara sahur mereka. Kalandra dan Arum mengutarakan keinginannya. Kalandra dan Arum kompak saling menoleh hingga membuat keduanya juga sampai bertatapan. Pelan sih, Pah. Buat modal bangunnya juga, ucap Kalandra. Ya enggak apa, andai sampai harus mengangsur 3 kali, kalau Papa sama Mama bantukan, cukup diangsur sekali. Sisanya tinggal urus pembangunannya, yakin Pasana. Lagi, Arum dan Kalandra kompak saling tatap. Kali ini, keduanya tersenyum ceria. Tadinya sih mamanya anak, mau jual sawahnya, tapi aku bilang jangan, ucap Kalandra. Jangan, Mbak, omel Ibu Kalsum yang kemudian ceramah panjang lebar. Itu sawah ditanami saja, bisa juga nanti berasnya buat stok di rumah makan.
Pakai beras sendiri kan lebih greget, lanjut Ibu Kalsum. Oh, iya, di kecamatannya Mbak, di pasarnya, semalam ada ribut para laki cantik. Papa dapat kabar dari orang papa. Tapi papa kayak kenal sama mereka. Ada Fajar, terus wanita gendut yang banting waria, kok mirip Septi, ucap Pak Sana. Belum apa, Kalandra sudah langsung tertawa. Karena kemarin malam pun, itu menjadi salah satu obrolan utama kebersamaannya dengan Pak Haji dan Dr. Andri. Lebih gokilnya lagi, ternyata sampai ada video dari keributan yang dimaksud dan bahkan sampai viral. Tampak jelas, Septi yang menyeruduk kemudian membanting setiap warianya yang beberapa di antaranya berusaha saling bunuh. Sebagian dari mereka menggunakan batu besar, dan sebagiannya lagi tak segan menggunakan pecahan kaca dari gerobak lapaknya Septi. Si Septi mirip sumo, kuat banget, padahal kalau sekelas wari Asteris akan kekuatannya tiada dua, komentar Ibu Kalsum heran melihat rekaman videonya di ponsel sang suami. Ini lapak dagangnya hancur, ya, duh. Kasihan si Septi, komentar Arum ikut menonton dan berdiri di sebelah Ibu Kalsum. Untungnya Septi dapat ganti rugi. Kemarin setelah kejadian kan kebetulan kami bertemu di kontrakan. Ya lucu, ya kasihan, ya takyub juga. Dia sampai bikin para wariem kok, komentar Kalandra yang juga mengabarkan bahwa Septi yang sekarang sudah sangat berubah. Septi yang sekarang sangat pekerja keras. Selain itu, Septi yang sekarang juga sudah peduli kepada Sepri. Tak kalah harus dikabarkan, Septi yang sekarang bertetangga dengan Dr. Andri. Keduanya tetangga sebelah di kontrakan. Lihat komentarnya, netizen pada minta Septi buat diangkat jadi duta keamanan setempat. Hahaha, Ibu Kalsum ngakak, duta seruduk banting, pantas nama S-nya es gepluk kep gajah duduk. Membaca komentar para netizen yang benar lucu mengenai aksi berani Septi memisahkan para waria yang sibuk berusaha saling bunuh. Kebersamaan di sana menjadi mirip menonton film aksi. Berasa nonton film mafia, lirik Kalandra dan membuat ketiga orang dewasa yang bersamanya kompak membenarkan. Ketiganya masih tertawa, dan langsung syok lantaran lantunan imsak yang berkumandang padahal mereka baru menyentuh sedikit menu sahur mereka. Kebanyakan ngobrol ini, ucap Ibu Kalsum di sisa tawanya. Tak beda dengan keluarga Kalandra, di Jakarta, Widi yang telah menjelma menjadi Nyonya Lim, juga tengah tertawa bersama sang suami gara video Septi yang ternyata viral. Serame ini, aku beneran enggak ngangka sih. Kenal kamu jadi kenal orang ajaib, ucap Sekretaris Lim masih melongok layar ponsel sang istri yang berisi video Septi. Widi yang sampai sesak napas menahan tawa, berangsur menatap wajah suaminya. Tapi aku kecewa, kenapa Septi enggak banting si Fajar juga, keluh Sekretaris Lim. Kalau tuh orang masih kecewa, pasti bakalan ngerasain serudukan sekaligus bantingan si Septi kok, Pah, yakin Widi yang kemudian sengaja mengirimkan video tersebut kepada Arum. Kalian, dapat videonya juga, enggak? Biar saya yang coba kudanya dulu, ucap Pak Haji heboh berniat naik ke kuda pengantin sunat milik sang cucu. Suasana rumah makan Arum tak hanya ramai, tapi juga meriah atas adanya pasukan drum band maupun kuda lumping yang akan mengiringi pengantin sunat di sana. Adalah Mas Fauzan atau itu Ojan, cucu laki pertama Pak Haji dan digadang menjadi generasi penerus musafir cinta di masa depan. Cucu yang juga menjadi kesayangan Pak Haji apalagi Mas Ojan merupakan satu-satunya anak laki-laki. Jangan, bahaya, tegur Kalandra sembari menahan Pak Haji agar mengurungkan niatnya. Pak Haji tidak terima dan menatap kesal Kalandra, saya tuan rumah loh Pak pengacara. Tuh lihat, istri saya saja sudah dirias mirip bidadari surga. Andai Mbah sampai terdepak kuda, musafir cinta beneran binasa karena generasi yang akan melanjutkan, masih piik begini, yakin Kalandra. Sebagai tuan rumah acara, khusus hari ini, waktu Kalandra sekeluarga benar fokus kepada acaranya Pak Haji. Terus, saya ngapain dong, Pak pengacara? Tanya Pak Haji yang menjadi tidak jadi naik kuda pengantin sunatnya. Tanpa pikir panjang, Kalandra langsung menuntun Pak Haji ke sebelah. Di sana ada rombongan kuda lumping yang juga sudah siap pentas. Semua warga sampai kepo dan begitu antusias menonton. Layaknya kemeriahan pada kebanyakan, mereka juga mengabadikan momen keramaian di sana menggunakan ponsel canggih masing-masing menjadi rekaman video.
Sudah langsung saja, Pak Gede. Pak Gede jadi barongannya, mendem janda. Biar sekali dapat, langsung banyak, yakin Septi yang walau tengah sibuk mengurus prasmanan khusus es gepluk, tetap saja masih aktif memperhatikan suasana. Pinter kamu, Sep, Gara terbiasa minum obat cinta dengan dosis tepat sih, ya, ucap Pak Haji semringah. Ini baru dokter, bayangkan kalau gebetanku dua asteris kun dan sekelasnya, Pak Gede. Bisa omonganku jadi petua dan aku digendong ke sana ke sini kayak macam dua asteris kun cilik ponari. Balas Septi sembari meracik setiap esnya. Kasihan yang gendong lah, punggungnya pasti remuk bahkan lama bas asteris uke kalau yang digendong segede kamu, balas Pak Haji mantap menghi asteris nah layaknya biasa. Tak hanya Septi yang langsung terbahak, karena Kalandra yang tengah memegangi sekaligus menjaga Pak Haji juga sudah langsung sibuk menahan tawa. Mah, lihat, suamiku kalau sudah sama Pak Haji apalagi ditambah Septi, beneran enggak ada wibawanya, ucap Arum yang mengawasi dari lantai atas bersama Ibu Kalsum. Ibu Kalsum hanya mesem sebelum akhirnya mengawasi kedua cucunya yang tetap anteng tidur di dalam troli, walau suasana di bawah benar ramai. Lain dengan Aidan yang ikut heboh bersama sang kakek di bawah sana, menonton drum band dan juga kuda lumping. Tampak jelas jika Aidan terpukau pada kedua hiburan yang Pak Haji sajikan dan sukses menyedot perhatian banyak orang. Kedepannya, siap menampung acara besar lagi, ya, ucap Ibu Kalsum. Arum yang awalnya masih mengawasi suasana di bawah, berangsur menatap sang ibu mertua. Senyum hangat menghiasi wajahnya, iya, Mah. Lumayan banget, kedepannya pun bisa buat usaha anak. Nah iya, siapin semuanya sekarang buat masa depan anak. Mama makin semangat, enggak sabar lihat anak. Mas Aidan, Mbak Azura, Mas Azam, adik mereka, ucap Ibu Kalsum antusias. Arum yang menjadi tersipu, bertanya, memangnya, harus kasih adik berapa lagi, Mah? Banyaknya, lah, balas Ibu Kalsum dengan entengnya. Di lantai bawah dan di depan rumah makan yang sampai diteratak, Kalandra refleks menoleh sekaligus menengadah, membuatnya memergoki sang istri tengah berbincang bertabur senyum bahkan tawa dengan Ibu Kalsum. Sayang, sini, katanya mau es gepluk. Seru Kalandra sengaja karena takut, suaranya tak sampai terdengar sang istri mengingat suasana di sana benar ramai. Pak Haji yang refleks memastikan apa yang Kalandra perhatikan, refleks berseru, es gepluk yang jual gajah duduk. Arum terpingkal mendengarnya apalagi Septi langsung misuh. Tubuh gajah, rezeki juga gajah, ucap Septi. Acara syukuran sunat cucu Pak Haji berangsur sangat meriah. Mereka yang ada di sana tak hanya terhibur, karena beberapa dari mereka terinspirasi untuk menggelar acaranya di rumah makan Arum juga. Ibaratnya, acara Pak Haji menjadi ajang promosi kinerja rumah makan Arum, apalagi acara di sana tak kalah dari acara di hotel ternama. Meninggalkan suasana di kampung, di kota dan itu di Jakarta, Sekretaris Lim kembali dibuat tersipu oleh kelakuan istrinya. Di depan sana, Widi sibuk mengawasi sekitar seiring langkah wanita itu yang makin lama menjadi langkah yang begitu ragu. Ini kemana? Ya, ini aku nyasar lagi, ini rumah kenapa harus segede ini? Si nampung 1000 orang pun muat, keluh Widi sambil terus melangkah. Kenapa enggak tanya ke Google saja, sih, Mah, ucap Sekretaris Lim masih belum bisa menyudahi senyum khas kasmarannya. Mendengar suara sang suami, Widi buru balik badan. Ia dapati, di belakang sana, pria berkacamata itu sudah sibuk tersenyum karena ulahnya. Bisa kalian bayangkan betapa besarnya kediaman mereka yang memang masih merupakan kediaman Tuan Mahesa. Sayang, rengek Widi buru melangkah menghampiri sang suami. Ia yakin, Sekretaris Lim belum lama pulang. Terbukti, jas abu yang pagi tadi ia pakaikan sudah menghiasi pundak pria itu. Papa pulang lebih awal, sergah Widi. Mau ada acara buka bersama, jadi aku sekalian ajak mama. Anak mau sekalian diajak juga, tapi lebih baiknya jangan karena di sana banyak orang. Takutnya mereka juga enggak nyaman. Enggak apa, Pah. Di rumah saja, di rumah pun sudah ada wahana main luas. Wahana yang Widi maksud tak beda dengan suasana wahana di pusat perbelanjaan. Selain banyak, tempatnya juga sangat luas hingga
anak Widi dan juga anak Resti, bisa main dengan sangat leluasa. Bahkan tak jarang, orang tua Resti yang kelakuannya sudah kembali mirip anak turut bermain di sana. Selain itu, layaknya kedua anak Resti, ketiga anak Widi juga sudah langsung sekolah. Kehidupan mewah dengan pendidikan yang sangat terjamin benar telah Widi dan anak-anaknya rasakan. Ini, aku mau antar ini dulu ke Alea, ucap Widi sembari menyodorkan karton coklat yang ia bawa. Itu apa? Tanya sekretaris Lim sembari merangkul sang istri. Tadi kami habis pergi, dan ini belanjaannya, balas Widi yang hari ini memang baru diajak keliling salah satu mall oleh Alea. Kamu beli apa? Jangan bilang, kamu enggak beli apa. Atau beli tapi sedikit? Tuding sekretaris Lim sembari menatap curiga sang istri yang langsung membalasnya dengan tersenyum tak berdosa. Aku kan sudah punya semua, Pah. Kamu sudah sediain semuanya. Ya tetap beda, sayang. Di mana suami minta istri buat sehemat mungkin. Nah, Papa, jangan samakan aku dengan suami lain. Balas sekretaris Lim sembari mencubit gemas hidung sang istri. Kue lebaran memenuhi meja ruang tamu dan keluarga. Aneka opor dan masakan khas lebaran juga tengah Arum siapkan di meja makan. Ada opor dan juga ketupat, selain aneka pelengkap lainnya. Ditemani ocehan dari kedua bayinya yang ada di dalam troli, pagi ini urusan makanan sudah Arum selesaikan. Kangen suasana sahur lagi, keluh Kalandra yang melangkah sambil memasang kancing koko lengan pendek warna lilac-nya. Ia merengek bak bayi, membiarkan Aidan lari ke samping menghampiri Pasana. Arum tersenyum hangat memandangi wajah suaminya. 1 bulan telah berlalu dan mereka lewati penuh warna. Banyak kejadian tak terlupakan di bulan puasa pertama mereka sebagai suami istri. Walau Arum tak ikut menjalani puasa maupun salat tarawih layaknya anggota keluarga lain. Bismillah, bulan puasa besok lebih berwarna, ucap Arum. Asal Pak Haji masih hidup saja, celoteh Ibu Kalsum yang baru datang dan juga memakai nuansa lilac yang memang mereka pilih menjadi warna pakaian keluarga mereka di hari yang fitri kini. Walau semuanya kompak tertawa, Pasana tetap menegur sang istri agar lebih menjaga ucapannya. Orang kayak Pak Haji harusnya si panjang umur. Ada ciri khususnya, kan, ujar Kalandra yang kemudian juga berkata, kasihan. Dari awal puasa sampai puasa berakhir, tetap belum dapat janda pengganti. Orang pilih, andai mau sama sembarang janda, khususnya yang sudah berumur dan banyak tanggungan, pasti ya dapat, sela Ibu Kalsum yang kemudian mengemban azam, Mamah mandi dulu, biar semuanya rapi. Arum langsung angguk paham kemudian pamit. Sayang, Widi sudah sampai mana? Kena macet? Enggak, tanya Kalandra sembari mengemban Asura yang juga sudah memakai seragam gamis warna lilac lengkap dengan ciputnya. Bentar lagi paling sampai, Mas, ucap Arum semringah. Ia sungguh bahagia karena setelah beberapa minggu terpisah, akhirnya mereka bisa bertemu bahkan bersama lagi. Tak hanya Arum yang merasakan kebahagiaan atas lebarkan dan tengah berlangsung. Karena Kalandra dan orang tuanya juga makin bahagia karena mudiknya Widi sekeluarga, menjadi kebahagiaan tersendiri untuk Arum. Semenjak Widi sekeluarga beserta Ibu Rusmini pergi, Arum telah menahan rindu yang kadang membuat wanita itu sibuk melamun atau malah tiba-tiba menangis. Mas Aidan, buka pintu dulu yuk. Bentar lagi Nini Mas sampai, ucap Pasana ceria mengajak Aidan untuk ceria juga. Terbukti, bocah itu langsung menirukannya. Tapi kalau kejebak salat Idul Fitri ya bisa lebih dari perkiraan, Mbak. Coba dihubungi lagi. Biasanya sebelah jalan raya sama yang dekat gang kalau lewat belakang. Biasanya kan, salatnya sampai ke jalan, ucap Ibu Kalsum. Arum yang awalnya akan masuk kamar, refleks menghentikan langkahnya. Iya, Ma, ucapnya sembari menatap sang ibu mertua. Sekitar 1 jam kemudian, tak lama setelah Kalandra dan orang tuanya pulang dari salat Idul Fitri, dan mereka pun langsung halal bihalal di rumah, rombongan sekretaris Lim datang. Mereka pulang bersama rombongan Tuan Mahesa menggunakan mobil besar masing-masing. Dari segi penampilan, Widi dan anaknya termasuk Ibu Rusmini sudah sangat berbeda. Kulit mereka terlihat jauh lebih bersih bahkan putih, selain pakaian mereka yang tentu saja sudah berkelas. Air mata kebahagiaan tumpah mengiringi dekap erat yang mempersatukan mereka dalam kebersamaan penuh haru. Bersambung dulu ya teman-teman.